Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Malam ini ada kabar yang begitu mengejutkan bahwa ya kisruh ya soal hutang kereta cepat yang terancam yang terancam bangkrut begitu kan ya. Dan Jokowi pada waktu itu kabarnya sudah diingatkan tapi tidak mau mendengar. Woi, lucu bos. Lucu ini begitu. Kenapa kok begitu ngototnya seorang Jokowi untuk membangun infrastruktur kereta cepat ini? Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali. Tidak bisa dibayar, tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika Wika, tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Dia mengatakan bahwa ini soal pelayanan rakyat. Ini soal jangka panjang dan sebagainya. Kalau hasil ngutang ngapain Pak? Ya, bayangkan ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini diumumkan pada 2015 ya, rakyat dijanjikan kemajuan. Ekonomi kita maju, ekonomi semakin meroket. Janji manisnya ya sederhana. Tanpa dana APBN, efisiensi dan menguntungkan. Pret! Dan sekarang kita buktikan Pak Purbaya nampaknya menjadi Kemenkau, menjadi Menteri Keuangan. Nampaknya sudah tepat rasanya uang rakyat ya dibayarkan kereta cepat ya dibayarkan menggunakan APBN. Ini uang rakyat loh. Ya, inilah hitung-hitungan yang salah menurut saya. Jokowi dan Luhut salah, Bos. Kenapa Pak kok seperti itu begitu? Karena kabarnya begitu kan ya. Ketika Jokowi diingatkan oleh Pak Agus Pembagio begitu kan ya, salah satu pengamat ekonomi begitu kan ya, mengatakan bahwa ini akan ada sesuatu yang kemudian bisa saja proyek itu akan menumpuk begitu kan, hutang-hutangnya begitu. Dan bahkan Pak Agus Pembagio ini membongkar begitu kan ya fakta yang mengejutkan di balik proyek ambisius itu, dan bahkan mengatakan ya seorang Jokowi itu yang ngotot untuk melanjutkan proyek yang meski sudah diingatkan risikonya. Mereka tidak mau mendengarkan soal itu begitu. Ada apa di balik ini semua? Yang harus menyelidiki gitu. Bahwa proyek ini pada awalnya adalah memang sudah tidak visible tapi dipaksakan. Nah, apakah hal ini jadi kalau kita lihat adalah apakah dari China ini terlibat atau tidak, bahwa seperti yang saya katakan bahwa proyek ini di China sendiri sebetulnya hampir 50-60% dari proyek yang di kita. Apakah di sini ada pihak China juga yang terlibat? Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki. Kalau seandainya ini ada, seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab gitu. Ya hati-hati Bos, ya hati-hati, bisa saja ini bangkrut. Akibat kesalahannya siapa? Ya, seorang Jokowi. Dan sekarang kemana Jokowi? Kemana termul-termulnya? Kok tidak bersuara? Ya tidak bisa mereka, Bos.
Kalau mereka bersuara bisa ngapain? Ya sama aja mereka mengkritik Prabowo Subianto. Nampaknya ini udah kesel ya. Udah kesel ya. Jangan-jangan nanti begitu kan ya Pak Purbaya di demo. Oleh siapa? Termul-termul mereka. Jokowi begitu. Ayolah bersuara Jokowi begitu kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Kalau hutang-hutang kereta cepat ini menumpuk lama-lama bangkrut. Apakah bisa begitu diturunkan lagi begitu kan ya. Dengan mediasi-mediasi yang kuat seperti Pak Luhut dulu mengatakan akan nego. Ya untuk menurunkan hutang-hutangnya. Untuk menurunkan kesepakatannya. Hutang dari mana Pak? Ya menurunkan dari mana Pak? Bisa nggak begitu kan? Nggak semudah itu Cina begitu. Akhirnya apa? Gagal juga pada waktu itu begitu. Jadi saya kira bahwa kereta cepat hari ini ya nampaknya begitu kan ya sudah diambang kebingungan dan istana pun mengatakan membuka suara begitu kan ya juga setuju dengan pendapat Pak Purbaya bahwa APBN tak akan dipakai untuk membayar hutang kereta cepat. Keren bos. Keren ya keren ini begitu kan. Makanya analisis kebijakan begitu kan ya Pak Agus Pembagio ini buka suara kabarnya terkait dengan menumpuknya hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Agus mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya sudah memperingatkan Presiden Jokowi begitu kan ya untuk tidak melakukan ya tender dengan pihak Cina. Pasalnya proyek ini dinilai terlalu mahal dalam pembiayanya. Padahal itu langsung ditunjuk bukan tender begitu kabarnya. Jadi langsung ditunjuk ke Cina begitu. Kenapa dia menolak proposal dari Jepang begitu kan? Yang suku bunganya 0, berapa persen begitu. Ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Ini persoalan-persoalan bangsa dan negara kita. Jangan digadaikan lah ya. Coba kita lihat saja masyarakat hari ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Bahkan istana pun ya akan bicara tidak mau menggunakan atau membayar hutang kereta cepat. Ini saya kira ini langkah yang bagus begitu. Bagus sangat luar biasa. Jokowi kemana hari ini bos? Ya wallah alam nggak tahu kemana begitu kan. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya pastinya adalah Jokowi begitu kan ya. Yang bertanggung jawab pastinya Jokowi. Kenapa? Ketika pembangunan kereta cepat ini begitu kan 2015 ya kok bangunnya cepat banget, ambisius banget begitu kan ya. Tetapi kalau ada kerugian mingkem semuanya. Tidak bisa berkutik begitu kan. Ya, janji yang 10 tahun yang lalu berjanji begitu kan ya berubah menjadi hutang. Biaya proyek-proyek yang dulu begitu 86 triliun kini melonjak menjadi 113 triliun. Dan ini adalah ironi terbesar negara ya kini menanggung beban kerugian negara begitu. Bayangkan, satu semester saja begitu kerugian dari proyek kereta cepat ini berapa triliun begitu. Janji Jokowi tidak mau menggunakan APBN, pret. Itulah kita terjebak dengan kebohongan Jokowi, bro. Ya, sebagai pemanis tidak menggunakan APBN. IKN itu tidak mau menggunakan APBN. Pret. Ya ini kan sekarang terbukti begitu. Sekarang kan terbukti begitu kan. Apa yang terjadi begitu. Makanya pendapatan dari tiket ya itu jauh di bawah beban bunga hutang. Nah, ini laporan analisis begitu memperkirakan bahwa proyek ini bisa merugi antara 10 sampai 15 triliun per tahun. Bayangkan, ini artinya apa? Artinya butuh waktu lebih begitu kan ya untuk membalik modal. Kabarnya begitu kan bisa kereta cepat ini ya bisa untung bisa saja dari 35 tahun sampai 40 tahun dan bahkan 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun, Jokowi mungkin sudah nggak ada, yang lain mungkin sudah nggak ada begitu kan, ya. Ini terjebak dengan pola-pola Cina, bro. Terjebak dengan pola-pola Cina pada akhirnya begitu. Apa yang terjadi? Apa yang mau dibanggakan begitu kan, ya? Kalau sudah toh pada akhirnya seperti ini. Padahal Pak Jonan sudah memperingatkan begitu. Sudah memperingatkan Pak Jonan begitu kan, ya. Inilah sosok Jonan yang kemudian tolak kereta cepat APBN milik NKRI begitu. Kenapa mau dibayar dibayar untuk untuk bayar kereta cepat begitu. Janganlah begitu kan. Ya ini padahal sudah ditolak sejak dulu begitu kan ya. Ini nampaknya sudah
Sudah ada suatu hal yang kemudian minta pertanggungjawaban begitu. Siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban? Ya di situ adalah Jokowi dan Luhut, Erick Thohir. Ya yang harus dipertanggungjawabkan di situ, Bro. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya sekarang sudah kelihatan begitu kan. Ya soal hutang begitu kan, kereta cepat ya. Jokowi disebut tak mendengarkan nasihat-nasihat Ignatius Jonan itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya yang terjadi ya ya sekarang sudah mulai menumpuk. Sekarang sudah mulai ada kerugian-kerugian besar begitu kan ya. Hutang-hutangnya semakin naik. Bayangkan siapa yang mau utang di situ begitu. Jokowi mengatakan kereta cepat bukan untung rugi, yang penting rakyat ya dilayani. Pret. Lah jangankan didengar Mulyono, ya malah Jonan yang dimutasi. itulah akibat kengerian-kengerian mereka begitu. Jadi artinya saya kira ya apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pengamat ya dalam pernyataan ya setelah mencuat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menegaskan bahwa menolak membayar hutang ya, hutang HUS ini untuk menggunakan APBN ya. Bahkan ya Pak Purbaya beralasan proyek ini adalah murni kerjasama ya bisnis to bisnis antara Indonesia dengan Cina sehingga tidak seharusnya membebani kepada kas negara begitu kan. Makanya Pak Magio ini mengatakan bahwa ya yang terlibat dalam perencanaan awal proyek mendesak Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan mengatasi bom waktu itu. Ya, bisa saja meledak ini menjadi bom waktu begitu kan. Karena apa? Karena ada kerugian-kerugian besar. Apakah Danantara bisa begitu kan ya melunasi itu begitu? Padahal ini bisnis to bisnis begitu kan. Seharusnya kalau untung rugi ya sama-sama untung rugi lah begitu kan ya. Antara Cina dengan pihak Indonesia begitu. Artinya Pak Jokowi harus panggil, Pak Luhut harus panggil. Membahas bagaimana proses waktu itu yang dilakukan perundingan antara Pak Luhut dengan tim. Ya, jadi itulah yang dibahas begitu kan. Antara proyek bayar pajak begitu dengan Cina dan sebagainya. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya ini tidak dilakukan ya seperti Luhut dengan Jokowi, ya ini mereka angkat tangan begitu kan ya kalau tidak bisa di situ. Kenapa? Karena sejak dulu menikmati begitu kan ketika Luhut dengan Raffi Ahmad dengan Jokowi begitu kan naik kereta cepat, wih ini menandakan suatu yang sangat luar biasa. Ya, dalam jangka panjang kereta cepat ini ya Jakarta Bandung membutuhkan 30 menit. Ya pikirkan hutangnya dong. Ya pikirkan hutangnya di situ begitu. ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini sudah ngeri-ngeri sedap begitu. Bagaimana jadinya kalau hutang kereta cepat ini terancam bangkrut? Siapa yang mau tanggung jawab? Jokowi apakah mau begitu kan ya? Seorang Luhut apakah mau juga begitu? Ini sudah kritikan dari netizen bos. Ya, ini sudah kritikan dari netizen. Bayangkan, kalau ini tidak ada yang bayar siapa lagi begitu. Saya kira Pak Purbaya ini sangat tepat sekali begitu bahwa APBN ini ya tidak boleh digunakan untuk ya kepentingan seperti kereta cepat. Ya biarlah ya swasta yang bayar, bisnis to bisnis begitu kan. Atau Danantara begitu kata Pak Purbaya begitu. Nih, kalau bukan lewat APBN, nanti ya lewat BUMN. BUMN disuntik APBN, ya Purbaya ngibul. Nggak ada opsi di selain APBN. Ya, kalau Pak Purbaya ini ngotot begitu, nggak bisa begitu kan. Karena ada masing-masing, karena sudah ada Danantara begitu. APBN ini kan sudah ada APBN, ada Danantara. Sedangkan Danantara ini berada di BUMN di situ begitu kan, berada di bawah di atas BUMN yang kemudian menaungi BUMN itu begitu. Sedangkan APBN ini biar fokus kepada perekonomian masyarakat, biar fokus bagaimana infrastruktur yang ada di berbagai daerah ya, apalagi di provinsi-provinsi itu begitu. Dan itu tujuan utama. Jadi kalau dari BUMN bisnis to bisnis ya silakan menggunakan APBN-nya begitu, menggunakan BUMN-nya begitu kan. Jadi ngeri-ngeri sedap ini, persoalan ini harus ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan ya tidak hanya itu, kabarnya begitu mengatakan bahwa ya satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah intervensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Negosiasi lagi begitu. Kalau itu bisa begitu kan ya. Bahkan ya kita lihat saja ya Menko Purbaya sebut Bank
ini ya APBN ya, APBN tidak ogah mau membayari hutang kereta cepat ya. Ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi langkah yang bagus ya. Jadi Pak Purbaya sekarang ini wih keren bos. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.